tugas dari mata kuliah Ilmu Komunikasi untuk mempresentasikan tentang materi komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi. Oke, tanpa panjang lebar buat kita perkenalan, langsung aja kita masuk ke materi sebagai berikut. Tonton terus videonya ya. Yuk. Oke, langsung aja kita lihat komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi. Sebelum kita mulai buat mengenal lebih jauh tentang komunikasi kelompok atau komunikasi organisasi, lebih baik kita tahu apa itu kelompok. Oke. Dari yang kalian lihat udah jelas di situ ya. Kelompok itu artinya sekumpulan individu dengan jumlah yang relatif kecil. Sekumpulan orang yang saling bergantung dan sekumpulan orang yang saling mempengaruhi satu sama lain. Itu disebut kelompok. Terus kita lanjut ke slide berikutnya. Apa sih komunikasi kelompok itu? Nah, menurut Wiranto, komunikasi kelompok adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih yang berlangsung secara tatap muka. Dalam kelompok tersebut, anggota saling berinteraksi satu sama lain. Itu kalau menurut Wiranto. Kalau menurut Anwar Arifin, itu adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam satu kelompok kecil, seperti dalam rapat, dan pertemuan konferensi, dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan ya, kalau komunikasi kelompok itu adalah komunikasi yang dilakukan secara tatap muka atau secara langsung dari suatu kelompok kecil, kayak gitu. Terus lanjut ke slide berikutnya. Why? Mengapa orang bergabung dengan kelompok? Kenapa sih orang harus bergabung dengan kelompok? Karena adanya daya tarik di antara mereka. Karena mereka kan satu sama lain belum kenal ya dalam kelompok itu. Tapi mereka bergabung dalam kelompok itu. Apa yang menjadi daya tariknya? Yaitu yang pertama, kegiatan dari kelompok tersebut. Itu menjadi daya tarik sendiri. Terus tujuan dari kelompok tersebut, adanya kesamaan fisik dari anggota satu sama lain, sikap, dan yang terakhir sosial. Itu alasan kenapa orang-orang bergabung dalam suatu komunikasi kelompok. Terus lanjut ke slide berikutnya, yaitu jenis-jenis kelompok. Lah, di sini jenis kelompok itu ada 2. Yang pertama itu yang berorientasi ke tugas, dan yang kedua itu berorientasi pada pribadi dan sosial. Nah, kalau yang pertama itu berorientasi pada tugas, itu contohnya adalah di duplikasi kegiatan sama ban berjalan. Kalau duplikasi kegiatan itu melakukan kegiatan yang sama. Jadi contoh nih, ada satu kelompok mereka melakukan hal atau pekerjaan yang sama, semisal menanam pohon. Berarti seluruh anggota dari kelompok tersebut itu menanam pohon semua, kayak gitu. Kalau ban berjalan itu bekerja pada bagian berbeda. Berarti dalam satu kelompok itu anggota itu melakukan pekerjaan yang berbeda. Semisal ada yang, kalau menanam pohon berarti ada yang ambil tanah, ada yang ambil pupuk, ada yang bagian nanam pohon, kayak gitu. Tapi dalam satu kelompok. Terus yang kedua, berorientasi pribadi dan sosial, yang bertujuan menciptakan semangat positif antar sesama. Contohnya kelompok diskusi dan kelompok-kelompok sosial.
Terus lanjut ke slide berikutnya ada pengembangan kelompok. Kalian bisa lihat ya, ada fase awal, fase kedua, fase ketiga, dan fase keempat. Di sini itu fase awal nih, kalian bisa lihat ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini belum terjadi, belum ada jaringan. Jadi misal ada 5 orang dalam satu kelompok tersebut, itu belum terjadi interaksi sama sekali, belum terjadi komunikasi sama sekali, karena mungkin baru gabung kayak gitu dalam satu kelompok tersebut. Terusan fase kedua, mulai ada jaringan nih satu sama lain, mulai membuka komunikasi. Terusan fase ketiga, jaringan berkembang lebih jauh dari yang pertama. Fase kedua itu mungkin baru 1-2 yang bisa berkomunikasi. Fase ketiga ini mulai berkembang jauh, sudah hampir semuanya bisa berkomunikasi. Terusan fase keempat itu jaringan terintegrasi penuh. Dalam satu kelompok itu ada 5 orang. 5 orang itu sudah saling berkomunikasi satu sama lain, sudah mengetahui tujuan, kesamaan fisik, sikap, sosial, dan lain sebagainya. Itu di pengembangan kelompok. Terus kita lanjut ke komunikasi organisasi. Tadi kita bahas tentang komunikasi kelompok, lanjutan kita bahas tentang komunikasi organisasi. Nah, ini menurut De Vito, komunikasi organisasi secara sederhana yaitu komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan dalam organisasi. Komunikasi memungkinkan terjadinya koordinasi kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah orang. Diibaratkan darah dalam tubuh, aktivitas komunikasi mengantar perintah dari atasan ke bawahan. Jadi sederhananya itu komunikasi organisasi itu komunikasi yang terjadi dalam organisasi, dalam suatu pekerjaan yang terjadi antara atasan dan bawahan, dari bawahan ke atasan atau dari atasan ke bawahan, kayak gitu. Terus lanjut ke slide berikutnya, ada fungsi organisasi. Di sini fungsi organisasi itu dibagi jadi 4. Yang pertama informatif, kedua regulatif, ketiga persuasif, dan keempat integratif. Masuk ke fungsi organisasi pertama, yaitu fungsi informatif. Nah, di sini adalah orang-orang dalam tataran manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi dalam organisasi. Karyawan membutuhkan informasi tentang jaminan keamanan, sosial dan kesehatan, cuti, dan lain sebagainya. Itu fungsi informatif. Terus yang kedua, lanjut ke fungsi regulatif. Ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Berorientasi pada pesan-pesan dalam kerja, artinya bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ya gitu. Terusan masuk ke fungsi persuasif yang ketiga. Nah, di sini dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak selalu membawa hasil sesuai yang diharapkan. Banyak pimpinan lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah, sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Terus yang terakhir itu ada fungsi integratif, yaitu berusaha untuk menyatukan karyawan agar dalam menjalankan tugasnya dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan aktivitas ini akan menambah keinginan untuk berpartisipasi lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. Jadi fungsi-fungsi ini tersebut itu adalah fungsi komunikasi dalam organisasi. Dan akhirnya selesai juga presentasi untuk kali ini.
Terima kasih banyak buat teman-teman yang mau nonton di video aku kali ini. Aku juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tentunya masih banyak banget kekurangan, kesalahan di presentasi kali ini dan juga lain sebagainya. Terima kasih banyak. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.